Yang terakhir adalah gimana cara, udah paper itu tadi udah, kita sekarang mau kita kutip di penelitian kita. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang namanya, ini, apa namanya ini ya, plugin-nya Mendeley. Sebentar, saya share screen all dulu. Share screen, all screen. All. Share screen. All screen. Ini, misalkan tadi ya, saya udah buat ini satu Word di sini. Ini kelihatan kan ya, screen saya di Word ya posisinya ya. Kelihatan ya? Di Word ya. Nah, misalkan tadi ini masih contoh yang tadi nih, yang di slide tadi yang kita mau membuat sentimen terhadap vaksinasi gitu ya. Kita kan tadi baru berargumen, kita doang yang berargumen media sosial itu platform yang populer untuk mengemukakan opini. Sampai sini diminta revisi sama dosennya. Kata siapa ini? Kata siapa sosial media itu sebagai platform populer? Jadi terpaksa kita harus nyari, bukan terpaksa ya, kita harus mencari kata peneliti lain yang mengatakan Twitter itu banyak digunakan, Twitter itu banyak digunakan di Indonesia, dan banyak digunakan untuk mengungkapkan opini, gitu kan. Nah, supaya bisa kita kutip paper yang lain, kita bisa manfaatkan yang namanya Mendeley. Sebentar ya, ini kalau agak buka ini agak lemot nih. Nah, ini nih. Ini dapatnya dari mana? Ini saya install dari sini nih. Ini nih, namanya MS Word plugin. MS Word plugin. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini kalau misalkan, kalau web importer tadi kan memang untuk di browser. Nah, kalau yang ini untuk di Word. Jadi kalau udah install, nanti di Word-nya di bagian reference itu muncul ini. Sebenarnya bawaannya Word itu juga ada untuk citasi, tapi itu Masya Allah makanya susah banget. Jadi lebih baik pakai yang bawaan reference software kayak EndNote, Zotero, atau Mendeley. Jadi misalkan tadi kita ambil paper yang udah ada tadi kan ini ya. Paper yang kita pakai tadi punyanya Asri ini ya. Nah, Asri ini kita cari ya. Di sini ada nggak? Ini nih. Kita pakai, bentar. Saya lihat dulu. Nah, kita copy yang ini. Twitter merupakan salah satu media sosial yang memiliki pengguna. Ini kan mendukung ya, mendukung argumen kita tadi ya. Selanjutnya, kelebihan lain dari Twitter, semua postingan yang ada di Twitter dapat diakses oleh pengguna lain. Nah, ini kita mau ambil argumen yang ini. Jadi nanti kita kutip, selain si Asri Wahyu ini, yang nomor 4 ini juga bisa nih kita kutip, karena Asri Wahyu ini sebenarnya ngambil teori ini dari nomor 4. Jadi snowball tadi ya. Nah ini, nanti dicari lagi si Mahendra Jaya ini, papernya Mahendra Jaya. Dari situ kita udah dapat dua kutipan gitu. Dua sumber untuk mengutip. Jadi kita kopas itu, tapi kalau misalkan kita kopas, kita plagiat dong, Bu. Iya, betul. Kalau kita kopas itu artinya kita plagiat. Jangan dikopas langsung plak-duplak seperti ini gitu. Jadi cara yang saya selalu mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswa, gimana sih caranya biar kopas, biar mensitasi itu tidak terkena plagiat. Caranya tutup filenya, gitu ya. Itu dosen saya juga ngajarin saya. Kalau misalkan citasi, itu tutup filenya saat mengutip. Artinya kita pahami paper yang kita baca itu, kita tutup, baru kita tulis ulang pakai bahasa kita sendiri gitu. Apa yang tadi kita pahami, itu caranya. Tapi kalau misalkan susah seperti itu, ya nggak hafal juga Bu isinya apa gitu ya. Ya udah kita salin, tapi kita paraphrase ya. Kita paraphrase, kita ubah kata-katanya itu sehingga maknanya tetap sama, tapi redaksinya berbeda gitu. Misalkan kita ganti kata-kata tertentu pakai sinonimnya, atau urutannya dari subjek predikat objek jadi objek predikat subjek dan lain sebagainya. Misal contohnya seperti ini ya. Contohnya ini kita mau ganti jadi
Twitter merupakan salah satu media sosial ya. Ini bisa kita ubah jadi gimana ya? Twitter adalah ya gitu kan, merupakan bisa kan ya? Merupakan kita ganti jadi ini fontnya berapa? 12. Twitter adalah salah satu media sosial, benar ya? Jadi plagiat itu gimana? Plagiat itu kalau 7 kata berturut-turut sama. Jadi kalau misalkan ini kan adalahnya udah kita ganti ya, nanti di sini harusnya udah nggak kedetek sama Turnitin gitu. Merupakannya udah diganti dengan adalah. Salah satu media sosial yang memiliki pengguna per hari 126 juta. Selain itu, Twitter memiliki Twitter trending topic yang Oke, kita ganti gini deh. Twitter adalah salah satu media sosial berbasis microblogging populer yang ini cetak miring ya, yang digunakan oleh banyak orang. Sama aja ya, sama ya. Ini kita tidak memanipulasi kan? Ini kalimat yang sama, makna yang sama gitu ya. Cuma ini kita tambahkan salah satu media sosial berbasis microblogging populer yang digunakan oleh banyak orang. Terus berdasarkan titik-titik nanti kita kutip nih papernya. Berdasarkan si A ini, paper ini, pada Januari, iya ya, Januari itu ya. Januari bukan sih? Katakanlah kalimatnya ya pada Januari misalnya ya. Ini papernya ini dikeluarin per Januari 2020 misalkan ya, 2021 misalkan ya. Data ini ya. Pada awal tahun 2021 ya. Pada awal tahun 2021. Pada awal tahun 2021 tercatat pengguna Twitter di Indonesia mencapai 126 juta. Nah, sampai sini kita tidak sama sekali nggak sama kalimat kita, tapi maknanya sama. Itu ya yang dimaksud dengan paraphrase. Nah, sekarang yang ini, yang selain itu Twitter memiliki Twitter trending topic, ya jadi intinya kan kita mau nunjukin pengguna itu apa yang lagi hot dibicarakan, pasti komen gitu kan, pasti komen menyampaikan opininya sehingga dia trending. Dan itu bisa diakses oleh pengguna lain, itu kan yang mau disampaikan. Jadi kita bisa pakai kalimat lain, banyak orang mengungkapkan, benar ya, mengungkapkan pendapat mereka terhadap topik terpopuler dalam bentuk postingan di Twitter yang dapat diakses oleh pengguna Twitter lainnya. Nah, sampai sini lihat, kopas nggak ini atas sama bawah? Enggak kan? Nah, kayak gitu caranya. Jadi cara menggunakan preferensi yang kita temukan tadi ada gunanya. Jadi kelihatan ya alurnya tadi ya. Kita tadi di awal hanya punya kalimat ini. Bahkan kita belum punya ide penelitian sama sekali. Yang dengan mencari referensi kita jadi bisa punya ide penelitian, terus kemudian apa-apa argumen yang kita tulis itu jadi lebih kuat dengan pendapat dari peneliti lain. Jadi di sini kita kopas ke sini. Jadi ini argumen yang tadi kosong, tidak ada tidak ada data atau teori pendukung, sekarang jadi ada. Ini sampai sini mesti nggak akan diminta revisi sama dosennya. Karena apa? Karena ada datanya. Oh oke. Twitter itu banyak digunakan untuk mengungkapkan opini dan penggunanya juga banyak di Indonesia. Berdasarkan siapa? Berdasarkan tadi paper tadi. Nah, caranya gimana ngutipnya? Nah, ini pakai yang ini tadi. Pakai reference, insert citation. Nah, ini tadi paper yang mau kita kutip tadi kan. Si Asri ini tadi ya. Asri, kita kutip. Ini agak lemot. Nah, gini. Udah keluar Asri dan Wahyu 2021. Bisa juga kita kutipnya di belakang, ini ya. Misalkan gini.
nanti saya jelaskan bedanya apa. Nah, gini. Ada yang kutipannya itu munculnya di belakang kalimat gitu ya. Kayak gini, Asri. Kalimatnya dulu, bla bla bla, banyak orang mengungkapkan bla bla bla, kemudian Asri dan Wahyu 2021. Ada yang berdasarkan Asri dan Wahyu gitu ya. Pasti teman-teman sering lihat ada beda. Ada yang di depan sini, ada yang di belakang. Bedanya apa, teman-teman? Kalau yang di belakang gini, artinya kutipan itu hanya berlaku untuk kalimat itu saja. Artinya yang kita kutip dari Asri dan Wahyu itu hanya kalimat ini nih. Sampai sini udah titik. Tapi kalau yang berdasarkan Asri dan Wahyu 2021, artinya kutipannya itu berlaku mulai dari sini sampai dengan habis paragrafnya atau sampai ketemu referensi yang lain. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan hanya satu ini, kalau ditulis di belakang sini, artinya pembaca mengasumsikan yang dikutip itu hanya sampai satu kalimat itu saja. Kalau yang berdasarkan, artinya kalimat ini dan sampai seterusnya sampai habis paragraf atau ada citasi lain. Bedanya nanti di sini kalau yang di tengah kalimat ini nanti harus dimodif sedikit. Ini kan harusnya seperti ini. Asri dan Wahyu dibuka gitu ya, dibuka. Kurungnya dibuka kalau yang di tengah kalimat. Nanti dilihat lagi cara menulis citasi yang benar seperti apa. Nah, kalau misalkan udah, nah ini dia. Dia ini otomatis muncul daftar pustaka. Kalau misalkan kita mengutip pakai reference manager, kita nggak pusing lagi di daftar pustaka. Teman-teman tuh fokus ke penulisan isinya saja gitu. Ini tadi kenapa bisa muncul? Ini pakai ini nih, insert bibliografi. Ini keep manual edit ya, yang tadi saya edit tadi dibuka biar tetap. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita kutip yang lain, misal gitu ya. Di sini misalkan saya kutip ini ngasal aja ya, misalkan tadi yang uncamber misal gitu ya. Uncamber saya kutip di sini. Nah, di sini akan nambah sendiri. Dia akan mengurutkan based on abjad sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Ini tadi hahaha di mana haha bb gitu, nggak perlu manual kayak gitu. Atau misalkan mau ganti, kadang kan gini ya. Kalau di STIS misalnya gitu ya, makalah ringkasnya itu pakai formatnya IEEE, tapi kalau skripsi lengkapnya pakai APA gitu kan. Nanti berpindah-pindah format itu teman-teman nggak usah pusing karena tinggal ganti di sini nih, tinggal ganti stylenya. Nah, ini udah otomatis tergantikan gitu. Nanti misalkan mau setelah skripsi selesai mau dipublish ke jurnal, nanti jurnalnya punya format yang lain lagi. Referensi-referensinya tinggal ngikut aja, jadi nggak perlu ngeformat ulang referensi-referensinya gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan penggunaan yang perlu diperhatikan adalah, sebentar, PowerPoint-nya mana? Ini dia. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan yang harus diperhatikan adalah apa namanya teman-teman? Gimana caranya kita itu menggunakan itu tanpa terkena plagiat sih, intinya itu ya. Caranya jangan sampai yang pertama bisa ditutup tadi, cara yang paling aman adalah pahami isinya, tutup, baru ceritakan ulang pakai bahasa sendiri. Tapi itu agak sulit. Tapi kalau misalkan harus menyalin, tadi disalin, terus diparaphrase, pakai kata-kata sendiri. 7 kata berturut-turut saja sama dengan yang kita kutip, itu udah terindikasi plagiat. Kalau misalkan kita mau ada yang kita kutip di tubuh paragraf itu, tapi daftar pustakanya nggak ada, atau di daftar pustaka nggak ada nama, misalkan Wilantika gitu, tapi di atas nggak ada dimension, di mana Wilantika itu gitu, kok di daftar pustaka ada, di bodinya nggak ada, di body paragraf. Itu juga masuk ke plagiarisme gitu, makanya hati-hati. Yang kita kutip, citasi yang ada di body paragraf dengan yang di daftar pustaka itu harus matching. Jadi jumlahnya, dan misalkan ada Wilantika di sini, maka di atas harus ada Wilantika. Kalau misalkan di atas tadi ada Asri, di bawah juga harus ada Asri gitu. Jadi sepasang-sepasang itu harus ada. Manfaatkan sinonim dengan baik gitu ya. Dan yang jelas hargai karya orang lain. Jadi pastikan detail-detail dari metadatanya tadi dikutip dengan benar gitu ya. Jadi di daftar pustakanya juga benar.
Nah, sebagai tambahan teman-teman, ini salah satu fitur yang terbaru dari Mendeley gitu ya. Mendeley itu kalau sebenarnya kan dia fokusnya adalah di reference manager gitu. Tapi saat ini kalau misalkan kita buka webnya Mendeley, kalau kita buka webnya Mendeley, ini ya. Nah, kalau kita buka mendeley.com, itu sekarang Mendeley udah mengembangkan fitur search juga kayak Google Scholar gitu. Tapi ini masih baru sih. Tapi lumayan kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk pencarian artikel selain tadi di Google Scholar, DOAJ sama Garuda, bisa pakaiin di Mendeley ini. Caranya sama tadi ya, keyword pakai keyword, terus manfaatkan fitur pencarian yang disediakan supaya dia lebih spesifik mulai dari tahunnya, misalkan ini juga tipenya apa, jurnal, proceeding atau buku gitu. Kemudian kita batasi yang open access karena kita nggak berlanggan yang berbayar, atau misalkan kalau mau yang berbayar juga nanti minta bantuan teman-teman di kampus lain yang langganan gitu. Kemudian dia juga menyediakan sekarang ini dataset penelitian. Jadi misalkan ya kita mau menguji, misalkan skripsinya Kak Sasha mau menguji membandingkan metode untuk men-treat missing value, pakai dataset dummy gitu misalkan. Datasetnya mau nyari dari mana gitu kan, dataset yang kosong ada missing value-nya. Nah, bisa salah satunya nyari di sini gitu research datanya. Nah, gitu. Saya pikir ini udah kepanjangan banget, udah mau jam 11. Saya sudahi dulu materinya, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Saya kembalikan ke Sasha. Molor banget ya dari rencana. Iya. Baik, jadi udah sedikit tercerahkan ya teman-teman sekalian ya, udah dapat banyak banget nih tadi tips-tips yang berguna banget buat membantu penyusunan paper maupun skripsinya. Jadi sekarang sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kalau untuk isi ya form partisipasinya, jadi saya masukin di kolom chat. Jadi untuk yang mau bertanya silakan di raise hand, nanti saya panggil baru mengajukan pertanyaannya. Ya, raise hand mulai. Mungkin udah jelas kali ya. Atau ada yang mau tanya, teman-teman. Itu ada Bu dari Elza Robasa. Elza Robasa. Elza Robasa bisa diajukan pertanyaan. Izin bertanya Bu. Ya. Saya ingin bertanya untuk referensi not eligible tadi itu, maaf ya Bu, jaringan saya agak putus-putus, jadi informasinya mungkin nggak lengkap, mungkin udah Ibu jelasin. Nah, misalnya kita tuh dapat topiknya itu, kita baca dari ringkasan kebijakan yang dikeluarkan, misalnya saya ngambil topik kemiskinan anak kan Bu. Nah, saya tuh dapat salah satu latar belakang itu dari ringkasan kebijakan yang dikeluarin Badan Kebijakan Fiskal dan UNICEF. Apakah itu termasuk ke referensi yang not eligible atau boleh Bu dipakai? Gimana Elsa? Referensinya dapat apa tadi, peraturan? Ringkasan kebijakan dari Badan Kebijakan Fiskal sama kerjasama kayak UNICEF gitu Bu. Jadi mereka tuh kayak meramalkan kemiskinan anak pada tahun ini sekian gitu. Yang mau diambil dari ringkasan kebijakan itu apanya Elsa? Kemiskinan anaknya itu meningkat Bu. Jadi karena COVID-19. Jadi apakah ini termasuk eligible Bu? Karena itu kan masih peramalan gitu ya Bu. Kalau misalkan data keluaran dari PBB atau UNICEF gitu, nggak ada Elsa? Enggak, belum lihat sih Bu. Cuma aku baca ringkasannya itu Bu. Kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan kita nemu sesuatu itu di tempat di kategori referensi yang not eligible, kalau saran saya sih cari sumbernya itu, misalkan tadi Elza ya, Elza dapat ringkasan kebijakan, pasti ringkasan kebijakan itu dia ngambil suatu sumber juga gitu.
pasti kan dia akan nulis berdasarkan data keluaran apa, misalkan WHO lah atau UNICEF atau apa. Nah, berarti Elza kalau bisa telusuri dari yang berdasarkan apanya itu gitu, Elza. Jangan si kebijakannya. Kalau memang udah mentok banget ya mau gimana lagi. Tapi saya yakin kalau kebijakan-kebijakan itu biasanya disusun based on teori dan research juga gitu. Jadi ambil dari di snowball ke berdasarkannya itu. Lebih baik sih seperti itu, Elza. Baik, Bu. Di sini dia pakai data PDB-nya gitu, Bu, sama jumlah COVID-19 gitu, Bu. Nah, berarti cari data PDRB-nya itu dikeluarin sama siapa, data COVID-19-nya itu dikeluarin dari mana gitu. Iya gitu. Baik, Dari Bu. saya gitu, Makasih Elza. ya, Bu. Iya, Elza. Makasih banyak, Bu. Ini ada yang bertanya dari Ciku, dari Unut. Iya, boleh ditanyain aja, dibacain aja, Syah. Saya pernah, izin bertanya, saya pernah baca kalau ada software yang namanya Publish of Paris. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai pencarian referensi yang menggunakan software itu? Oh, Publish of Paris ya. Oke. Mungkin ada yang pernah lihat share-sharean apa ya? Share-sharean di YouTube atau di TikTok. Ini TikTok referensi Ibu, TikTok. Ini Publish Air Paris ya. Ini tampilannya kayak gini, mungkin ada yang belum pernah lihat. Jadi Publish Air Paris itu software untuk ngedownload, kenapa keluarnya gini? Untuk ngedownload, nah kayak gini nih tampilannya. Jadi kita bisa download dari berbagai sumber. Kalau nggak salah sih Crossref, Google Scholar, Scopus, sama apa ya satu lagi ya. Jadi ada beberapa sumber lah gitu. Jadi kita ketikin keyword gitu, nanti dia ngambil dari segala macam sumber itu dijadiin satu kayak tampilan Excel gitu. Ini kalau pendapat saya ya, kalau pendapat saya tadi seperti yang saya bilang, nyari paper itu bukan banyak-banyakan jumlah, paper, tapi yang penting adalah kita nemu satu atau dua aja, tapi yang relevan, tepat, itu yang lebih baik gitu daripada nyari yang sebanyak-banyaknya. Kalau Publish or Paris itu pendapat saya sih dia lebih ke banyak-banyakan gitu. Jadi sekali kita crawl gitu, sekali kita ngambil ngambil paper pakai satu keyword itu dapat kayak gini nih. Jadi banyak keluar gitu, banyak, tapi terus nanti milah-milahnya lagi itu butuh effort lagi gitu, karena kita cuma tahu apa judulnya doang. Nanti kita klik satu-satu nih di sini, klik gitu, baru nanti kelihatan ini open access enggak gitu, ini judul isinya apa. Sedangkan kalau pakai yang kayak Google Scholar tadi kan kita udah dengan ringkasan ini dan sort by relevance dan tahun itu udah lebih spesifik. Kalau menurut saya lebih scope-nya tuh udah lebih dibatasin duluan. Ya intinya sih kalau saya sih lebih prefer ke mesin pencarian karena ada fitur-fitur yang membatasi scope-nya itu tadi, jadi makin dekat relevansinya dengan yang kita butuhkan. Kalau Publish or Paris itu dipakai kalau mau nyari banyak paper, tapi belum tentu relevan, belum tentu nemu, nanti effort lagi teman-teman akan lebih kalau di sini kan kita effortnya di nyari papernya, mungkin nyari dalam jumlah yang banyak itu agak susah ya, karena harus snowball dulu tadi. Tapi insya Allah lebih relevan. Kalau di Publish or Paris dapat banyak, tapi effort untuk nyari yang relevannya itu agak susah kalau menurut saya, karena harus klik-klik satu-satu lagi untuk memilah-milah paper yang udah ditemukan. Gitu kalau pendapat saya. Ya. Itu ada yang raise kan, Sya? Masih mute? Saya izin bertanya. Ya. Misalkan kita menemukan suatu kutipan dari jurnal A, artikel A.
Nah, artikel A itu sebenarnya juga ngutip lagi dari artikel B, tapi setelah kita cari artikel B yang jadi sumbernya itu kita tidak ketemu. Nah, itu cara ngutipnya dari artikel A saja atau artikel B juga dimasukkan. Oh, iya iya iya, ada sering juga sih kejadian kayak gitu ya. Yang kita udah nemu paper A, tapi di dalam A itu ada kutipan ke paper B gitu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Ya, Ziyad ya. Yang mau kita kutip tuh malah B-nya itu, B-nya nggak ketemu gitu kan. Bisa kita nulisnya gini, menurut B dalam A, kayak gitu. Gitu Ziyad. Menurut B dalam A, yang dikutip nanti A, tetap A. oh, yang masuk itu karena ini tetap A ya. Menurut B dalam A ya. Terus yang dikutip tetap A. Tapi kalau bisa sih kalau saya sih saya paksa-paksa mahasiswa cari dulu, coba cari, masa nggak ketemu gitu ya. Ya tapi kadang-kadang memang udah dicari-cari ya nggak ketemu, ya mau gimana sih, ya kayak gitu caranya. Menurut B dalam A, bisa kayak gitu. Terima kasih atas ya. Ya, lihat. Gimana? Yang lagi itu satu dari Harisdi Prasetyo. Ya. Apa ada lagi repositori referensi selain yang sudah disebutkan tadi, khususnya yang di bidang penelitian teknologi informasi? Yang tadi repositori ya, repositori kalau untuk bidang TI ya, yang saya tahu, kalau yang tadi saya sebutkan kan Science Direct sama IEEE, itu yang paling reliable ya, yang terkenal. Ada juga sebenarnya yang lain, yang banyak yang terkenal yang lain, kayak ACM Digital Library, kemudian Springers, terus Wiley, IOP, ada banyak kok, nanti teman-teman bisa googling sendiri. Tapi yang tadi yang saya sebutin itu yang apa ya, top di bidang IT itu Science Direct, IEEE, ACM, Taylor and Francis, Springer, Wiley, IEEE lagi. Apa sih? IOP Science. Itu sih merek-merek terkenal publisher. Ada lagi mungkin, Syah? Sepertinya sudah, Bu. Sudah, teman-teman udah jelas? Kalau udah, kita sebenarnya yang masih bimbingan saya gimana nih? Habis ini kan mau saya tagih nih. Yang masih bimbingan saya, apakah udah jelas? Habis ini Rabu saya tagih. Oh iya, gimana? Halo Bu, izin bertanya, untuk jurnal yang ingin dijadikan referensi itu pertimbangannya hanya dari abstrak atau metode penelitiannya? Terima kasih. Untuk jurnal yang ingin dijadikan referensi itu pertimbangannya hanya dari abstrak atau metode penelitiannya. Terima kasih. Tergantung tadi jawabannya ya, tergantung Fahmi mau mengutip apanya. Kalau misalkan kayak tadi ya, bener-bener mau nyari alur penelitian. Ini dari nol ini ya, dari nol masih nyari ide penelitian. Mau nyari sentimen analisis yang pakai Twitter. Nah, berarti itu dilihat semuanya. Cara dia ngumpulin datanya, metodenya, hasilnya bagus nggak itu. Karena bener-bener ini yang akan aku tuh mau kayak gini, Bu. Nanti dibawa ke dosen, ini yang kayak gini yang mau saya teliti, Bu. Alurnya gini, hasilnya gini. Ya ibarat kata kayak resep tadi ya, kalau kita lihat yang bener-bener, wah ini kayaknya hasilnya enak ini. Bagus ini, step-stepnya meyakinkan. Nah, kalau itu kami kalau memang mau dijadiin ide penelitian, berarti harus lihat semuanya. Tapi kalau misalkan hanya mau ngelihat, aduh aku udah sampai metodologi nih, tapi masih bingung algoritmanya nanti mau pakai apa ya, mau naive Bayes kah, random forest atau supervised, apa unsupervised ya gitu ya, misalkan gitu kan. Nah berarti yang Fahmi lihat itunya aja, metodenya aja. Yang satu misalkan pakai naive Bayes, oh ternyata akurasinya jelek gitu, hasilnya nggak bagus nih, sentimennya malah begini, ngaco misalkan datanya, atau misalkan mau lihat di cara cleansing datanya, pas dilihat
paper A, B, C caranya yang satu misalkan pakai Python, yang satu pakai apa, misalkan RapidMiner, yang satu pakai WK, misalkan dia ngebersihin datanya gitu kan. Terus kita kan biasanya di paper ada ya contoh data setelah di cleansing gitu kan. Nggak bagus nih yang pakai WK sama RapidMiner, kayaknya bagusan Python. Berarti kan fokus hanya lihat itunya saja. Walaupun mungkin pendahuluannya gimana, hasilnya gimana, kita fokus di bagian itunya aja. Udah kutip paper itu. Atau kayak tadi yang saya contohkan, kita hanya butuh data pengguna Twitter gitu untuk mendukung pendahuluan kita. Terserah ya tadi mau bawah-bawahnya itu mau pakai FBICE, mau apa, kita nggak peduli ya. Kita hanya lihat kata si penelitian ini Twitter itu banyak yang pakai. Udah, kutip aja itu. Biarpun bawahnya beda metodenya sama kita. Dia pakai supervise, kita pakai unsupervised misalnya gitu kan. Ya nggak masalah, nggak ngaruh. Karena kita hanya mau ngambil data pengguna Twitternya. Jadi dilihat kebutuhan kita gitu sih, Fahmi. Gitu, Syah. Kami bertanya lagi nih Bu, kalau untuk referensi yang bagus itu referensi yang jurnalnya sudah banyak dipublikasi atau sedikit ya? Terima kasih. Untuk referensi yang bagus itu referensi yang jurnalnya sudah banyak dipublikasi. Maksudnya gimana tuh ya? Sudah banyak dipublikasi. Jurnalnya sudah banyak dipublikasi. Disitasi kali ya, iya disitasi kali ya, dikutip. Ya tentu. Balik lagi ke situ ya. Tadi kayak yang di mana tadi? Di Google Scholar tadi. Nih, ya. Jelas itu yang cited ini kan, selain kita lihat tahunnya, ini makin banyak disitasi. Ya ibarat kata ini makin banyak di retweet gitu ya. Makin banyak di retweet, kalau makin banyak disitasi kan berarti makin populer dia. Makin banyak disitasi berarti dia makin bagus pasti. Selain kita tentunya, tapi itu bukan satu-satunya indikator ya. Kita harus lihat juga tadi dia jurnal atau proceeding. Jurnal versus proceeding bagusan jurnal. Jurnal juga ada urut-urutannya. Dia masuk Scopus enggak gitu ya. Kalau misalkan kayak gini ya, ini keluaran Elsevier ya, udah pasti terindeks Scopus, ini bagus ini gitu. Wiley, kalau merek-merek terkenal ini pasti bagus, Springer gitu, Elsevier, ini udah nggak usah diragu-raguin lagi. Tapi kira-kira misalkan ini apa ya, misalkan ketemu ini jurnal apa ya, kayak nggak pernah denger sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja di jurnalnya itu masuk nggak, ada di Scopus nggak gitu. Nanti bisa dilihat di mana ya, di Scopusnya bisa cari nama jurnalnya di Scopus gitu. Nah di sini, tapi rasanya sih jarang ya, kalau yang masih page awal-awal depan-depan ini yang banyak disitasi ini, insya Allah ini paper, bukan paper yang nggak eligible ya. Kalau udah disitasi banyak orang, nggak mungkin lah orang terus ngesitasi paper yang aneh-aneh gitu. Masa 128 orang ini sesat semua gitu ya. Ambil aja yang page depan-depan ini yang eligible lah gitu. Tapi kalau misalkan ragu, bisa dicek di sini di Scopus, di source view journal ranking ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat, ada nggak jurnalnya di sini? Kalau nggak ada ya diragukan gitu ya. Kalau misalkan yang jurnal Indonesia, lihatnya di Sinta ini, di Sinta Ristek Brain. Misalkan tadi, oh saya udah nemu paper ya, ini di sources jurnal. Paper keluaran jurnal sistem informasi. Sekarang saya cari, ada nggak jurnal sistem informasi itu di Sinta? Jangan-jangan itu keluaran aneh-aneh gitu kan. Terus kita cari, oh ternyata ada, misalkan ini jurnal sistem informasi, oh punya UI tadi ya, ada. Oke aman, berarti ini udah masuk nih Sinta 2 gitu. Jadi bisa dilihat dari jumlah citasinya, ya tentu itu mempengaruhi.